Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ini Widya Tuti di YouTube channelnya saya. Saya harap semua pemirsa dalam kondisi sehat dan alhamdulillah saya pun sehat sehingga saya bisa bikin video ini. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan pemirsa semuanya, terutama teman-teman penyandang difabel ya. Yuk kita tonton video saya ini ya. Nah, pengalaman apa? Pengalaman tentang ini naik pesawat pakai kursi roda. Ini pengalaman saya yang pertama kali dan sampai sekarang nggak pernah saya lupakan. Nah, seperti yang pemirsa ketahui, kalau yang namanya kursi roda itu ternyata macam-macam bentuknya. Nah, ada yang standar, ada yang untuk traveling, ada yang untuk penyakit khusus ya, dan ada juga yang untuk kita mempermudah kita untuk naik pesawat. Nah, ini kalau yang model standar itu seperti yang dipakai di rumah sakit itu model standar. Ya, pasti agak luas, terus ininya pegangan lengannya itu pasti tinggi, jadi itu yang model standar. Kalau kursi roda yang saya pakai ini ya, ini pegangan lengannya ini agak rendah karena agar mempermudah saya untuk beraktivitas sendiri. Jadi saya bisa bergerak ke sana sini sendiri tanpa bantuan harus didorong sama orang lain, enggak. Jadi seperti ini ya. Seperti ini kan. Ini mempermudah aktivitas saya untuk bisa bergerak sendiri. Nah, ini saya ingin sedikit cerita pengalaman saya ya. Jadi ketika saya berangkat umroh nih ya, saya kan pakai kursi roda standar, tapi yang ini pegangan lengannya itu agak rendah. Dari Indonesia udah bawa kursi roda sendiri. Ternyata ketika mau masuk ke dalam pesawat, saya pakai pesawat Garuda Indonesia, dan kebetulan agen umrohnya itu juga sudah terbiasa ngurusin jemaah yang pakai kursi roda. Makanya saya bisa berangkat umroh ya. Nah, ketika kita mau naik pesawat, kita harus ganti kursi roda yang khusus untuk masuk ke dalam pesawat. Jadi kursi roda yang khusus untuk masuk ke dalam pesawat itu lebih kecil, dan itu disediakan oleh pihak bandara. Kalau nggak salah ini ya, yang saya tahu pihak bandara. Terus disarankan untuk ganti kursi roda. Terus kursi roda yang saya bawa itu masuk ke dalam bagasi pesawat waktu itu. Dan itu juga bayar itu, kalau naruh kursi roda ke dalam bagasi pesawat itu bayar. Nah, ketika ini hebatnya orang Indonesia ya, ketika kita udah ganti kursi roda yang khusus untuk masuk ke dalam pesawat, kita juga masuk ke dalam terowongan. Nah, ini yang disebut belalai pesawat itu, semacam terowongan, kita masuk ke dalamnya, tahu-tahu kita udah masuk ke dalam pesawat, nggak terasa gitu kan. Saya juga seperti itu. Ini yang saya tahu begitu ketika saya udah selesai umroh, terus saya searching di internet, ternyata itu buatan orang Indonesia, belalai pesawat namanya ya, buatan Indonesia. Itu mempermudah memang untuk masuk ke dalam pesawat, terutama yang memakai kursi roda. Nah, ini kursi roda yang khusus untuk di dalam pesawat itu, ternyata saya kan pada waktu itu nggak tahu kondisi dalam pesawat itu gimana gitu ya.
memang antara jarak untuk lewat itu, jarak untuk jalan itu memang agak sempit, makanya saya harus pakai kursi roda yang lebih kecil lagi. Nah, ini ketika sampai di dalam pesawat, saya disuruh pindah duduknya. Saya harus duduk di kursi penumpang. Nah, ini caranya begini. Jadi kursi roda yang saya pakai disejajarkan dulu dengan kursi penumpang yang akan saya duduki. Kemudian ini pegangan lengannya itu bisa dibuka, kemudian bisa dilepas juga. Dilepas, begitu udah lepas terus saya bisa bergeser duduk di kursi penumpang pesawat. Nah, itu hebatnya, salah satu hebatnya orang Indonesia itu bisa menciptakan alat yang dibutuhkan untuk mempermudah orang masuk ke dalam pesawat dan untuk kursi roda, kursi rodanya juga mempermudah. Nah, sudah sampai dalam pesawat nih, saya udah duduk di dalam pesawat. Bagaimana setelah sampai di Bandara King Abdul Aziz? Ternyata mereka tuh beda sekali dengan di Indonesia. Di Bandara King Abdul Aziz kayaknya belum ada aksesibilitas untuk penyandang difabel ya. Soalnya saya yang pakai kursi roda nggak bisa turun dari pesawat. Malah ini saya ditanya apakah saya bisa jalan, pakai bahasa Inggris ya, apakah saya bisa jalan gitu kan. Saya jawab no, ya tidak. Akhirnya gimana? Cara saya turun dari pesawatnya pakai mobil forklift. Nah, itu mobil yang khusus untuk mengantarkan makanan catering masuk ke dalam pesawat. Jadinya mobilnya terus nanti baru ininya ada bagian yang bisa masuk ke dalam pesawat. Nah, saya itu naik mobil seperti itu. Akhirnya saya bisa turun dari pesawat. Itu ada fotonya itu. Jadi saya baru merasakan pertama kali pengalamannya orang seperti saya penyandang difabel pergi ke negaranya orang untuk umroh. Ternyata sampai di Bandara King Abdul Aziz turun dari pesawatnya pakainya mobil forklift. Nah, esok harinya saya baru tahu kalau di sana kursi rodanya juga beda lagi. Jadi memang ada sih yang ada yang pakai kursi standar, mungkin mereka bawa sendiri seperti saya. Nah, di sana itu kursi rodanya itu nggak ada hand rollingnya seperti ini. Nah, ini hand rolling, ini khusus untuk kalau kita bergerak sendiri agar kita mengendarai kursi roda bisa kita handle sendiri. Ini namanya hand rolling ya. Itu untuk nggak ada seperti itunya. Jadi kursi roda yang di Arab Saudi itu rata-rata ya kan biasanya disediakan untuk orang tua yang susah jalannya gitu, terus kalau capek pakainya kursi roda itu, dan itu darurat harus didorong. Kalau orang seperti saya kan nggak bisa pakai kursi roda seperti itu, kita maunya yang ada hand rollingnya sehingga kita bisa bergerak sendiri tanpa dibantu oleh orang-orang. Apalagi tiap hari kita kan bisa bergerak ke kamar sendiri, ke dapur sendiri tanpa dibantu atau didorong-dorong oleh orang lain. Nah, jadi kita kayak mandiri lah gitu. Nah, di sana enggak, kursi rodanya enggak ada hand rollingnya seperti itu, jadi harus didorong oleh orang lain. Nah, itu kan yang membedakan gitu ya, membedakan kursi roda yang disediakan di sana dengan yang kita bawa dari Indonesia itu beda sekali. Makanya kalau
buat anda yang mau pergi tapi anda termasuk penyandang difabel tunadaksa, ya kalau alat bantunya kursi roda ya kalau bisa bawa kursi roda sendirilah. Ini sih anjuran dari saya aja. Nah, ketika saya amati ternyata kursi roda traveling ternyata juga ada yang modelnya nggak pakai hand rolling gitu ya, jadi harus didorong sama orang lain itu. Kesulitannya di situ kalau kita nggak bisa bergerak kemana-mana sendiri, sulitnya itu di situ. Nah, sekarang Anda semua bisa memahami kan berbagai macam bentuk kursi roda yang bisa dipakai oleh penyandang difabel tunadaksa agar bisa bergerak kemana-mana. Itu macam-macamnya banyak, tapi disesuaikan dengan apa yang Anda butuhkan. Kalau misalnya saya ini butuhnya bisa bergerak sendiri kemana-mana, jadinya nggak perlu tergantung pada orang gitu, saya bisa bergerak sendiri. Ya, walaupun nggak sepenuhnya nggak 100% ini ya mandiri, soalnya ada saat-saat tertentu misalnya kita harus naik, kita harus minta tolong orang juga gitu ya. Nah, tapi itu untungnya kita di Indonesia ya bisa beli dan memilih kursi roda yang kita butuhkan ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, terutama buat penyandang difabel termasuk tunadaksa yang alat bantunya kursi roda. Nah, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen coba di video ini saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.